Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Yengki Charlie itu Yengki India Zulu. Ya, buat teman-teman semua yang mungkin masih menjalankan ibadah puasa, saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa ya tentunya. Tentu juga tetap jaga kondisi, jaga kesehatan. Kalau di tempat saya saat ini cukup panas ya, terik panas. Jadi ujian puasanya cukup lumayan gitu ya. Bagi yang mungkin bekerja di outdoor atau di luar, cuacanya sangat panas dan ini membutuhkan stamina yang cukup kuat ya. Jadi kalau kira-kira sudah mulai kurang kuat, sebaiknya istirahat dulu, berteduh, kemudian nanti bisa dilanjutkan lagi pekerjaannya. Ya seperti itu, dan ini sudah memasuki hari kedua apa ketiga ya. Jadi sekarang hari apa ini? Sekarang kan puasanya hari Selasa ya. Selasa, Rabu, Kamis, hari ketiga. Nah, udah masuk ke hari ketiga nggak kerasa ya. Oke, baik teman-teman semua ya. Kali ini saya akan mereview lagi antena-antena pendek ya, antena-antena pendek. Nanti antena-antena pendek ini mana yang kira-kira bagus ya? Karena saya coba lihat nih antena-antena ini, nggak tahu banyak banget antena pendek ya seperti ini. Ada yang ditarik, ada yang cuman segini, tapi nggak ada mereknya apa ini. Saya juga nggak tahu warna hijau ini ya. Kemudian ada juga dari D antena yang ditarik, ada RH701. Nah, kemudian ada antena yang sering saya pakai ya. Ini antena yang sering saya pakai dan ini antena saya akan coba tampilkan ke Anda juga ya. Ini ada antena yang biasa saya pakai RH519 ya. RH519 yang dulu pernah ada yang tanya juga ya, teman-teman ada yang tanya kalau antena pendek yang lidi itu yang apa gitu ya. Ya dulu sering saya jawab sih RH519. Tapi nanti akan kita buktikan RH519 dibandingkan dengan antena yang lain. Ini ada banyak ini sini ya. Ada 1 2 3 4 5 6. Ada 6 tipe yang akan kita coba, dan sebenarnya banyak ya di pasaran, cuman kebetulan saya dapatnya ini dapat pinjaman maksudnya. Terima kasih Om Wawan udah dipinjamin lagi antena ya untuk di review gitu, biar teman-teman semua pada tahu nanti kualitas antena yang dipakai itu seperti apa gitu ya. Antena yang dibutuhkan itu apa gitu antenanya ya. Jadi misalnya kita akan butuhkan antena yang untuk frekuensi ini, untuk frekuensi ini ya, atau untuk dua-duanya. Nah itu bisa nanti kita akan coba sama-sama kita review ya. Di sini ada antena mereknya Nagoya ini, tapi kok ketutup ya? Saya nggak bisa lihat tipenya apa. Saya harus buka dulu. Ketutup dia. NA773. Ternyata ini NA773. Dari Nagoya, yang ini NA773. Terus ini ada juga Nagoya tipenya apa ini tipenya ya. Ini ketutup, sorry teman-teman ya. Ini ketutup nih. Saya harus buka dulu. Tipenya NA701. Oh ini NA701. Yang ini NA701. Nah yang dua ini harganya kisaran 30.000. Nah yang 4 ini harganya 75 ribuan. Nah ini ada RH779. RH779 ini nggak ada mereknya, merek apa nggak tahu ya. Kemudian ini ada yang pendek begini yang lentur ya, ini nggak ada mereknya juga. Nah ini D antena RH775. Ini D antena RH775. Kemudian ini ada D antena RH701S, RH701S ini ya. Kemudian yang biasa saya pakai ini ada RH519, ada RH519 2 biji. Di sini ada 2 macam konektor yang berbeda, tapi nanti dua-duanya kita tes ya. Oke, mari sama-sama kita tes. Langsung aja kita uji SWR-nya untuk semua antena yang ada di sini, sehingga kita tahu bagaimana kualitas antena yang akan kita pakai dan kita beli nantinya kita gunakan ya, seperti itu. Oke, sama-sama langsung kita tes satu-satu antena yang ada di sini berdasarkan
tipe dan mereknya. Berada di depan masing-masing antena yang akan saya uji ini ya. Oke, kita mulai dari Nagoya dulu ini. Ini 703 kalau nggak salah tadi ya. Nagoya ini 703. Kita akan tes ya. Kita akan testing seperti apa SWR-nya. Oke, ya harap sabar teman-teman ya. Aduh sorry, angin kenceng. Soalnya panas, jadi harus dikipas. Oke, kita pelan-pelan ngujinya ya. Kalau agak panjang, mohon maaf. Nanti ada yang bilang, kok mau nguji antena aja lama banget. Tapi ya memang seperti itu ya, harus kita uji pelan-pelan ya. Sekarang kita catat dulu ya. Di sini RH 703 ya, kalau nggak salah 703 dari Nagoya. Ya, Nagoya. Nanti kita akan coba di sini VHF, kemudian UHF. Ya, nanti hasilnya bagaimana? Nanti kita akan lihat. Oke, kita akan coba dulu 703 ini. Ini RH apa ya? Tipenya tadi kok. Saya kok tulisnya RH. Saya coba lihat lagi. Tipenya apa? NA, sorry. NA, bukan RH tapi NA ya. Nagoya itu NA. Kalau RH itu biasanya di antena ya. Oke, NA. Oke, langsung aja kita pasang, kita tancepin. Antenanya dari Nagoya. Kita tancepin. Nggak tahu ini Nagoya asli apa enggak, 30.000 ya. Kalau 30.000 ya nggak tahu, Anda bisa nilai aja. Nih, Nagoya ya. Itu. Kita akan coba tarik dulu full. Ini sudah tarik full ya. Saya tarik full. Ini sekitar ada 2 jengkal. Ada 2 jengkal. Ya, ditarik full ada 2 jengkal. Nah, kita akan coba di frekuensi, karena teman-teman mintanya dari bawah ya. Ya udah saya kasih 139 nih. Sorry. Start 139 MHz. Kemudian stop di 174 MHz. Oke, kita lihat SWR-nya. Ya, seperti itu. Anda bisa lihat sama-sama. Nah, NA703 SWR paling rendah di 3,5. Nah, bisa dibayangkan ya. 3,5. Kita tulis saja SWR-nya 3,5 di VHF 3,5. Oke, sekarang di UHF-nya start 400 sampai 480. Ya, lebih parah. Aduh, lebih parah ini. Gawat. Ini paling rendah 5,5 SWR-nya. Aduh, 5,5 SWR-nya. Hancur Mina. Ya. Ini dia antena dari Nagoya NA703 yang sudah kita tes. Oke, kita tinggalkan Nagoyanya. Sekarang saya mau pasang habis Nagoya, kita masang ke Nagoya lagi, tapi ini 701 tadi ya. 701 ini Nagoya 701, NA701. Kita catat. NA 701, kita lihat SWR-nya seperti apa. Kita lihat SWR-nya. Oke, kita lihat sama-sama. Kita coba di VHF dulu ya. VHF dulu 139 MHz. Stopnya 174 MHz. Oke, kita lihat.
Kita lihat, nggak ada. Jadi Smith chart-nya sudah di sini ya, berarti sudah sangat tinggi. SWR-nya 21,6. Waduh, 21,6 mau jadi apa ini SWR-nya segini? Ya, oke. Terus kita ke UHF-nya 400 MHz sampai 480 MHz. Ya, jadi berhati-hati teman-teman ya membeli sebuah antena, jangan sampai radio Anda rusak ya. Ini paling rendah di UHF-nya, di SWR-nya 3,7. 3,7. Ya, udah merah semua nih SWR-nya. Oke, kita tinggalkan itu NA 701. Jadi kalau untuk receive aja saya kira nggak apa-apa ya kalau untuk receive aja, tapi kalau untuk mancar ya pikir-pikir lagi ya. SWR segitu tingginya harus Anda pikirkan lagi. Jangan Anda paksa-paksa. Oke, setelah itu saya akan coba dulu yang sama-sama konektornya ya, karena harus saya kalibrasi lagi nanti. Nah, kita coba dulu RH701S ya. RH701S. RH701S. Ya, kita coba. Langsung aja kita tes. Aduh, mana nih? Ya, ini dia. Ini juga dual band ya. Ini dari D antena dual band RH701S. Kita akan coba di VHF dulu, baru nanti di UHF-nya ya. Kita coba di VHF dulu. 139 MHz sampai stop 174 MHz. Ya, kita lihat. Nah, ini masih mending. Untuk di antena ini masih mending ada SWR yang terendah. Dia bisa bekerja di VHF di frekuensi. Nah, ini masih bagus 1,7 ya. Oh, masih bisa geser lagi. Dia bisa berpindah-pindah di frekuensi 144 bisa. Kalau saya pegang begini, dia makin turun ya, SWR-nya 1,4. Ya, dilepas naik dikit, tapi yang penting dia masih ada ya di frekuensi orari masih bisa ini. Jadi ini kalau dipotong dia akan makin naik frekuensinya ya. Seperti itu ya. Jadi ini ada matchingnya. Bukan ada matchingnya, tapi ada SWR terendahnya yang bisa dipakai kalau RH701S. Kemudian kalau di UHF-nya coba kita lihat sama-sama 400 sampai 480. Ya, kalau di UHF-nya, ini tadi VHF-nya 1,4 ya paling rendah. Kalau di UHF-nya ini paling rendah di 3,4 SWR-nya. Waduh, tinggi juga. Ya, ini UHF-nya tinggi juga untuk di RH701 ya. Oke, setelah kita tinggalkan RH701, sekarang aduh, susah ini masuknya. Ya, sekarang kita akan coba masuk ke di antena lagi, tapi ini RH775. Nah, ini kita akan coba RH775. Ini antenanya bisa ditarik ya, sama dengan NA70 berapa tadi ya? Oh, bukan. Oh ya, NA703. Kalau ini 701 RH. Bukan, RH775, sorry. RH775 aja ya. RH775 dari D antena. Oke, kita akan coba di VHF-nya langsung. VHF-nya start di 139 MHz sampai stopnya di 174 MHz. Kita tarik full ya, 2 jengkal nih, 1, 2 jengkal ya, pas 2 jengkal, lebih dikit sekali. Kita pasang D antena, nih ada tulisannya D Latin ya. Ya, kalau ini agak lumayan ya.
agak lumayan, artinya dia SWR-nya tidak terlalu rendah, tapi dia lebih flat gitu ya, lebih flat di sekitar berapa ini? 1,9, 1,8 itu di situ ya SWR-nya. Tidak terlalu rendah, tapi ya artinya adalah ini kalau dipegang malah dia bisa turun ya di 1,7 ya, bisa turun kalau kita pegang, bisa diturun 1,7-an ya. Oke, jadi seperti itu gambaran SWR-nya masih tinggi ya. Jadi paling rendah tadi 1,9 ya. 1,9 untuk di VHF. Kalau di UHF berapa? Kita coba startnya di 400 sampai stopnya di 480. Nah, kalau di UHF-nya lumayan, SWR-nya bisa turun dari 1,8 paling rendah di 1,3 ya. Anda lihat 1,3, mungkin ada turun lagi. Ya 1,3, paling rendah 1,3, dan dia bisa memancar sampai di 435 ya, 436, 435 bisa. Oh, ini malah bagus di UHF ya. Jadi ini bagus di UHF. Ini 1,3 SWR-nya paling rendah. 1,3. Oke. Kita tinggalkan untuk yang RH775 ya. Kita matiin dulu alatnya karena akan dikalibrasi ke konektor yang lain lagi ya, seperti ini. Kalibrasi sekarang kita hidupin lagi. Kita akan coba sekarang RH779. Ini enggak ada mereknya. Kalau tadi di antena ini enggak ada mereknya, tapi ini ada tipenya. RH779. Kita akan coba lagi RH779. Nah, ini antenanya tekuk, bisa ditekuk ya. Tuh. Bisa ditekuk kiri kanan. Ini bisa ditarik. Ini juga 2 jengkal kalau dari ujung sini ya. Dari ujung konektor ini 2 jengkal juga sama. Hitungnya dari ujung sini ya. Oke, kita lihat sebagus apa. Ini tapi kok ada logonya D ya. Ada logonya D, berarti di antena mungkin ya. Tapi kok nggak ada mereknya di sini ya. Tuh, nggak ada mereknya. Nggak ada merek di antena itu. Ya, nggak apa-apa lah. Kita coba aja. Kita akan cuma ngetes saja. Kita coba lihat 779 seperti apa. Start 139 MHz. Ya, sorry salah. 139 MHz. Stopnya di 174 MHz. Ya, kita lihat. Nah, ini hampir sama dengan 775 tadi ya, hampir sama dengan 775. Jadi ada nilai SWR terendahnya, dan ini dia hampir flat gitu ya. Sekitar 1,9 paling rendah nanti. Malah 2 ya. 1,9 ada itu paling rendah 1,9. Ya. Jadi ini 1,9 juga untuk yang RH779. Sekarang kita coba di UHF-nya. Kita coba di UHF-nya. Ya, UHF-nya bagus banget ya. Dibandingkan 775 ini lebih bagus lagi. Ini paling rendah 1,08. 1,08 ya. Jadi asik banget ini ya, bisa lebih rendah lagi 1,08. Kemudian dia bisa sampai di frekuensi 434. Ini kalau kita turunin, coba kita pendekin, turun nggak di matchingnya ke bawah? Oh, bisa nih. Jadi UHF-nya bisa kita turunin, kita pendekin ya. Ini kita pendekin, dia akan matchingnya semakin tinggi. Ya, dia naik. Itu saya turunin lagi dikit. Dia akan naik lagi. Tuh, dia akan naik lagi matchingnya di
439 nih 1,0 masih ya, nice. Jadi kalau mau main di UHF pakai antena ini bagus nih 779 nih ya. Bagi Anda yang mungkin radionya UHF pakai ini, pakai 779 ini bagus nih ya. Anda tinggal matchkan frekuensi yang mau dipakai ya, misalnya di 429 atau berapa, ini dicari aja tuh SWR-nya 1,04. Nice. Berarti terendah 1,04 ya. Oke, kita tulis saja 1,04 di UHF. Sip, jos. Jadi RH779 bagus di UHF. Oke, Anda catat itu ya, jangan lupa. Kita taruh dulu. Nah, sekarang kebetulan ada yang sama konektornya, langsung aja kita coba. Ini ada RH519. Nah, apakah dia bagus di UHF atau di VHF? Karena rata-rata sih kalau antena dual band, kalau yang pendek-pendek begini nggak bisa sama-sama bagus ya, di salah satu bandnya pasti ada yang nggak bagus. Kita akan coba dulu yang RH519. RH519 saya akan coba di 139 MHz sampai 174 MHz. Kita lihat, ya kan bagus kan? Tuh ada yang bagus di situ, kita bisa lihat. Saya harus cepat turun ke bawah, ya turun. Nah, itu di VHF-nya itu 1,1 ya. Bisa SWR terendahnya 145 di 1,1. RH519, jadi kita tulis SWR terendah 1,1 ya. Nah, ini tergantung panjang pendeknya juga nanti bisa kita atur ya, panjang pendek dari RH519 ini. Kalau frekuensinya match-nya di bawah ya kita potong pada naik ke atas. Potongnya sedikit-sedikit sekali, potongnya dikit-dikit banget ya. Mungkin sekitar 22 mili ya 3 mili gitu ya. Oke, kita sekarang jadi ini di VHF-nya bagus, sekarang di UHF-nya seperti apa kita lihat. 400 P480. Karena seperti saya bilang tadi, kalau di VHF bagus biasanya di UHF-nya jeplak itu ya, bener ya. Nih di VHF-nya 4,4, SWR-nya 4 lebih ya. 4 lebih gitu, 4,1 lah. Tinggi, SWR di UHF-nya tinggi. Tapi di VHF-nya bagus. Nah, itu dia. Tinggal Anda aja pintar-pintarnya mau main di mana, di VHF apa UHF. Oke. Nah, sekarang kita masuk lagi ke yang ini ya, RH519 yang konektornya seperti ini. Kita lihat. Nah, ini konektornya seperti ini, tapi sama-sama RH519. Jadi saya sering mancar di VHF itu ya pakai ini, pakai RH519 karena memang harian saya pakai. Kalau yang pendek itu ini RH519. Dan yang sering saya sarankan ke teman-teman dulu ya, teman-teman dulu kan ini RH519, tapi yang untuk di VHF-nya. Kita coba juga yang ini yang konektornya sama dengan konektor Baofeng ya. Di 139 MHz sampai stopnya 174 MHz. Kita lihat untuk di UHF-nya, VHF-nya. Oh sorry, ini startnya kok rendah sekali frekuensinya, 139 MHz. Ya, ini baru kelihatan. Nah, kan SWR-nya juga rendah nih, 1,1 sama dengan tadi ya, 1,1 benar. Sama aja, jadi beda konektor tapi SWR-nya matchingnya sama gitu ya. Nggak ada bedanya dengan yang tadi, sehingga Anda bisa milih salah satu ya. Jadi saya nggak perlu lagi ngetes di UHF-nya karena pasti jeplak juga. Sama aja, karena tipe antenanya sama, RH519. Nah, sekarang tinggal kita coba ini antena X ya. Ini saya namakan antena X karena nggak ada ini. Nggak tahu saya ini tipenya apa. Tapi ini antena apa namanya? Antena yang beda gitu ya. Ini pakai BNC, kemudian ini biasa ada di ICOM. Kalau saya nggak salah dulu,
Kalau kita punya V68 ya, punya V68 itu kayak begitu tuh antenanya. Nah, kayak gini lentur nih. Tapi kalau V68 agak panjang sedikit lagi segini ya. Kalau ini ya pendek ya. Oke, kita akan coba SWR-nya dari antena ini, antena yang lentur. Memang bentuknya bagus ya, asik gitu ya. Tapi kan kita perlu tes apakah seasik dari bentuknya apa enggak. Kita lihat SWR-nya. Ini saya masih pakai yang tadi ya, yang belum, harus anu lagi. Startnya sorry, kan saya matikan tadi, saya kalibrasi ya, 139 ya MHz sampai 174 MHz. Kita lihat untuk yang antena X ini paling rendah 2,1 SWR-nya ya, 2,1 K 2,1 antena X ini. Oke, kita pindah ke UHF 400 MHz. Stopnya di 480 MHz. Kita lihat. Wah, ini paling rendah berapa? Kita lihat. Nah, ini agak lama ini naiknya. Oke, turun dia di sini. Paling rendah 2,8, 2,8 lah. Paling rendah 2,8. Ya. Oke. Itu dia pengujian dari beberapa antena yang ada di sini. Sudah kita tes ya. Mungkin Anda bisa melihat. Nanti Anda perlambat aja, jangan perlambat video ini seperti apa gitu ya. Jadi ada beberapa antena yang bisa dipakai ya. Ini kalau yang ini RH519 bisa Anda pakai di VHF-nya bagus. Kemudian ini dua antena ini Anda bisa pakai di UHF. Yang paling bagus sih ini 779. Ini pakai di UHF-nya bagus banget. Bisa diatur panjang pendek, ini juga bisa ya, panjang pendek juga. 775, tapi SWR paling rendah ini 779, kemudian 775. Ini di UHF, ini VHF, ini UHF. Padahal ini dua-duanya dual band, tapi kan saya bilang tadi tidak mungkin dia bisa antena sependek ini bisa dua-duanya match gitu. Kecuali ARH 770. Kalau Anda pakai ARH 770 bagus dua-duanya. Oke. Saya akan tunjukkan hasil pengujiannya ya. Ini hasil pengujiannya. Untuk Nagoya NA703 itu SWR terendahnya 3,5, UHF-nya terendahnya 5,5. Jadi ini saya tidak rekomendasikan ya. Kemudian NA701 juga lebih parah lagi, VHF-nya di 2,1, 21,6 itu SWR-nya udah jeplak banget. Kemudian di UHF-nya 3,7, ini juga tidak rekomendasi. Kemudian RH701S ini 1,4 di VHF, kemudian di UHF-nya 3,4. Ini masih bisa saya rekomendasikan untuk Anda pakai di VHF-nya, jangan pakai di UHF. Ini masih bisa. Kalau yang RH775 ini saya masih rekomendasikan Anda pakai di UHF ya, masih bagus. Jadi ini Anda pakai di UHF untuk RH775. Ini ditarik tadi ya. Dan ini lebih bagus lagi, Anda pakai RH779. Ini SWR-nya lebih rendah lagi, 1,04. Ini juga bisa dipakai di UHF ya. Nah, kemudian untuk yang RH519 ya SWR-nya terendah di 1,1. Ini Anda bisa coba di VHF. Jadi ada dua tadi ya. Ini sama-sama 519 tapi beda konektor. Ya, yang satu seperti itu, yang satu seperti ini ya. Jadi sama-sama 519. Kemudian yang antena X itu tadi ini ya, nggak ada namanya, nggak tahu saya tipenya apa, nggak ada namanya. Jadi saya namakan X saja. Ini SWR-nya tinggi semua ya, tidak rekomendasi karena di VHF, UHF juga sama aja. Jadi ada beberapa antena yang bisa Anda pakai untuk di VHF, bisa pakai RH701S atau pakai 519, tapi lebih bagus Anda pakai 519 karena 519 lebih rendah ya, 1,1 dibandingkan RH701S ya.
Kemudian kalau Anda mau coba di UHF, Anda pakai antena pakai radio UHF, silakan Anda bisa pakai 775 atau 779, tapi paling rendah dipakai antena 779. Saya sarankan Anda pakai antena yang paling rendah itu di 779 ya. Oke, jadi seperti itu sekilas informasi yang bisa saya sampaikan kepada Anda, sehingga Anda bisa memilih antena-antena ini sebagai referensi Anda untuk gunakan ya. Kalau Anda malas pakai yang panjang-panjang, nah ini antenanya seperti ini dan hasil pengujiannya ini ya. Ini hasil pengujiannya. Jadi yang saya lingkari ini yang bisa dipakai ya, ini UHF, ini VHF, ini bisa dipakai ya. Oke, seperti itu yang bisa saya sampaikan untuk pengujian antena kali ini. Oke, terima kasih Anda sudah menonton video saya sampai selesai tentang pengujian antena fleksibel, antena pendek ya. Jadi ini hanya satu jengkal aja, ini satu jengkal. Kalau yang antena lidi ini hanya satu jengkal ya panjangnya. Tapi ini riskan ya, Anda taruh di kantong kadang cepat patah di ujung sini ya, karena ini terlalu kecil. Kemudian yang kedua Anda bisa pakai yang ini, yang ditarik-tarik ya, yang ditarik-tarik ya, ini juga bagus. Kalau yang ini 775 dia tidak bisa ditekuk ya. Kalau 775 RH775 tidak bisa ditekuk, tapi kalau RH779 bisa ditekuk, sehingga kalau taruh di kantong atau di bawah itu di celana dia bisa fleksibel, tidak mudah patah. Jadi tinggal Anda pilih aja yang mana sesuai dengan pengujian saya tadi untuk antena-antena ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda semua dalam memilih antena-antena fleksibel, antena-antena pendek yang mungkin bisa Anda gunakan untuk pengganti dari antena bawaan Anda. Tapi kalau saya sarankan ada satu antena yang bagus ya, sebenarnya itu punyanya dari Fastcom ya. Anda bisa pakai antenanya Fastcom di situ, tapi tipenya dia yang seperti bukan bofeng ya, konektornya bukan seperti konektor bofeng. Jadi Anda bisa pakai antenanya Fastcom FC98 ya, FC98. Itu dua-duanya bagus ya, di VHF atau di UHF-nya bagus. Jadi Anda bisa pakai antena dari Fastcom FC98. Itu rekomendasi saya jika Anda memang ingin mengganti antena bawaan dari antena HT Anda ya, tapi modelnya sama aja gitu. Kalau yang ini kan modelnya sudah beda, variasinya ini lentur gitu ya, ini sudah betul-betul lentur, ada lidi gitu, kayak lidi ya. Jadi semua tergantung Anda, fashion Anda masuk di mana. Apakah Anda pingin yang fashionnya itu ya enak dilihat atau lentur gini, atau fashionnya Anda itu yang antena benar-benar matching bisa dipakai. Itu tergantung Anda semua ya. Mudah-mudahan informasi dari saya sini bisa bermanfaat sehingga Anda bisa memilih barang-barang yang Anda butuhkan sesuai dengan kebutuhan Anda. Terima kasih sekali lagi dari saya. Selamat menjalankan ibadah puasa sampai selesai. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan sehingga kita bisa sama-sama menyelesaikan ibadah puasa kali ini. Dan tentu tetap jaga kesehatan, cuci tangan, jaga jarak, dan pakai masker selalu ya. Selalu pakai masker. Oke, terima kasih sekali lagi dari saya, Yankee Charlie itu Yankee Zulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebendri, bye-bye.